selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak tayangan berikut ini. Presiden Donald Trump di Senin waktu setempat mengancam akan memberlakukan tarif sekunder terhadap mitra dagang Rusia sebesar 100% jika Presiden Vladimir Putin tidak menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri invasi ke Ukraina dalam waktu 50 hari. Tarif sekunder yang diancamkan Trump akan dikenakan kepada negara dan entitas yang membeli ekspor dari Rusia. Trump juga umumkan Amerika Serikat akan mengirim peralatan militer senilai miliaran dolar yang dikirimkan kepada sekutu NATO untuk diteruskan ke Ukraina. Bursa Wall Street menguat tipis meski ada ancaman baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Uni Eropa sebesar 40% yang akan mulai berlaku 1 Agustus. Investor optimis tarif tersebut pada akhirnya akan dinegosiasikan ke tingkat yang lebih rendah. Indeks S&P 500 naik 0,14% dan ditutup di level 6.268,56, sementara Nasdaq Composite menguat 0,27% menjadi 20.640,33. Dow Jones Industrial Average terapresiasi 0,20% ke posisi 44.459,65. Dari Asia, ekonomi China tumbuh 5,2% year on year di kuartal 2 2025. Data ini sedikit melampaui ekspektasi analis dan menunjukkan ketahanan di tengah tekanan tarif Amerika Serikat. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan produk domestik bruto di kuartal kedua akan tumbuh 5,1% secara tahunan, melambat dibandingkan laju kuartal pertama sebesar 5,4%. Secara kuartalan, PDB tumbuh 1,1% di kuartal 2 dibandingkan perkiraan kenaikan 0,9% dan pertumbuhan 1,2% di kuartal sebelumnya. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia mencapai 435,6 miliar dolar Amerika atau 7.074 triliun rupiah. Posisi ini lebih tinggi dari posisi April 2025 di 431,5 miliar dolar Amerika. Namun pertumbuhan tercatat melambat. Posisi ULN Indonesia Mei 2025 tercatat secara tahunan tumbuh 6,8% year on year. Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di April 2025 di 8,2% year on year. Perkembangan tersebut disebabkan perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di perdagangan Selasa dan mencoba mendekati level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,25% di level 16.281 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.290 per dolar Amerika. Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% di level 16.250 rupiah per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika melemah di 0,03% di level 98,05 di Selasa pagi tadi. Pergerakan rupiah masih dibayangi kebijakan tarif terbaru dari Presiden Amerika Donald Trump. Selain memperlakukan tarif baru terhadap Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa, Trump juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 100% terhadap mitra dagang Rusia. Sementara di sisi lain, Amerika akan merilis data inflasi periode Juni yang diperkirakan kembali mengalami kenaikan di pekan ini. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.230 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.008 rupiah, pound sterling bergerak di level 22.283 rupiah,
kemudian terhadap yen Jepang di Rp112,81. Keinformasi komoditas pemirsa, laju penguatan harga batubara terhenti di tengah lonjakan produksi batubara di Tiongkok. Harga emas melemah usai menguat dan menyentuh level tertinggi dalam 3 minggu, sementara harga minyak mentah melemah seiring ultimatum Trump ke Rusia terkait Ukraina. Laju kencang harga batubara akhirnya terhenti dipicu lonjakan produksi batubara dan permintaan yang melemah di China. Kondisi ini membawa volume impor batubara China di Juni turun ke level terendah dalam hampir 2,5 tahun terakhir. Merujuk definitif, harga batubara di perdagangan Senin waktu setempat ditutup di posisi $113,9 Amerika per ton, anjlok 1,05%. Pelemahan ini memutus rally panjang batubara yang menguat selama 4 hari dengan penguatan 4,9%. Sementara itu, usai menguat 3 hari beruntun, harga emas dunia akhirnya melemah setelah mencapai level tertinggi 3 minggu di tengah pembicaraan tarif perdagangan hingga menguatnya indeks dolar Amerika selama 6 hari beruntun. Di perdagangan Senin, harga emas dunia turun 0,36% di level 3.343,52 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,01% di posisi 3.343,86 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia kembali bergerak melemah di Selasa pagi waktu Asia di tengah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi tenggat waktu 50 hari bagi Rusia untuk menyepakati perdamaian dengan Ukraina. Pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, harga Brent kontrak September 2025 di level 68,94 dolar Amerika per barel, turun tipis dari penutupan sebelumnya di 69,21 dolar Amerika per barel. Sementara WTI kontrak Agustus 2025 tercatat di 66,66 dolar Amerika per barel, melemah dibandingkan penutupan sehari sebelumnya di 66,98 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan berikut update pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini, waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,60% di level 66,55 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,22% di level 14.979 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,33% di level 3.370 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,38% di level 4.182 ringgit Malaysia per tonnya.